Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan guru P1. Jadi sebelumnya para guru P1 atau para guru yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 dan sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi sampai dengan tahun 2023, khawatir gitu ya jika tidak diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan hari ini kembali ada berita terkait dengan hal tersebut ya. Jadi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Nunuk Suryani menyampaikan bahwa guru P1 tetap diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 nanti. Jadi ini tentunya merupakan berita yang melegakan, membahagiakan bagi para guru P1. Karena sebelumnya mereka khawatir karena yang diprioritaskan hanya yang masuk dalam database BKN saja, tetapi para guru P1 kabarnya juga diprioritaskan pada pelaksanaan P3K di tahun 2024 ini. Dan tetapi ini belum informasi yang fix gitu ya, karena ini baru disampaikan oleh Dirjen GTK. Belum ada aturan resmi dari Kemenpan-RB terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Walaupun tentunya yang ngomong ini bukan orang sembarangan ya, seorang dirjen. Dan semoga ini benar adanya dan para guru P1 bisa terangkat semuanya sebagai P3K di tahun 2024 ini. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan para guru P1 ya, yang kabarnya masih tetap diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pendaftaran P3K 2024, kabar baik dari Prof. Nunuk, Bu Heti sampai merasa lega. Kita coba bacakan ya. Menjelang pendaftaran P3K 2024, ada kabar baik dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk sisa prioritas 1 atau P1. Kabar baik Dirjen Nunuk ini disampaikan langsung saat bertemu dengan Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, Heti Kustrianingsih baru-baru ini. Alhamdulillah, saya ikut lega mendengar pernyataan Dirjen Nunuk untuk teman-teman guru P1 yang belum mendapatkan formasi P3K dari 2021 hingga 2023. Kata Heti Kustrianingsih kepada cpnn.com Jumat 24 Mei 2024. Pertemuan Heti dengan Dirjen Nunuk sebenarnya bersama dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Heti sengaja ikut bergabung untuk memperjuangkan nasib kawan-kawannya P1 yang belum terakomodasi. Dia lega karena Dirjen Nunuk menyatakan untuk seleksi P3K 2024, peserta P1 masih tetap diprioritaskan. Selain itu, Dirjen Nunuk juga menghimbau agar honorer terus mendekati pemerintah daerah masing-masing agar mengajukan tambahan formasi P3K 2024. Mumpung pendaftaran P3K 2024 belum dibuka, teman-teman disuruh mendekati Pemda. Menurut Dirjen Nunuk, formasi masih bisa bertambah, ucapnya. Selanjutnya, beberapa waktu lalu, Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani memastikan masalah honorer tidak akan tuntas tahun ini. Penyebab utamanya ialah karena banyaknya formasi P3K 2024 yang kosong akibat minimnya usulan dari pemerintah daerah atau Pemda. Menurut Dirjen Nunuk, kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak 419.146. Namun, usulan Pemda tidak sampai 50% dari total kebutuhan formasi tersebut. Data GTK Kemendikbudristek mencatat usulan Pemda hanya 170.649.
Usulan itu terdiri dari 150.031 untuk formasi P3K dan 20.618 CPNS. Artinya masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru P3K sebanyak 419.146 formasi, kata Dirjen Nunuk Suryani pada Jumat 22 Maret 2023. Dia mengungkap bagaimana upaya pemerintah dalam 3 tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan guru ASN melalui jalur pengangkatan honorer. Di awal perekrutan P3K 2021, usulan formasi dari Pemda menyentuh angka 500.000 lebih. Namun, angka ini terus menurun mulai seleksi P3K 2022 dan 2023. Jadi, begitu Pemda merasakan, oh begini ya kalau angkat guru P3K, akhirnya harus membayar gaji dan berbagai tunjangan, sehingga menyita APBD-nya. Akibatnya tahun ini usulan minim sekali, tuturnya. Menurut Prof. Nunuk, Kemendikbudristek sudah berupaya mendekati Pemda, melakukan lobi-lobi dengan Kementerian Keuangan agar anggaran P3K ini sesuai peruntukannya ketika ditransfer ke daerah. Sayangnya, 3 tahun ini hasilnya tidak maksimal, kekurangan guru tetap banyak. Kalau usulan formasi P3K tetap dari Pemda, ya Kemendikbudristek tidak bisa memaksakan jika mereka nggak mengusulkan karena pertimbangan anggaran. Pemerintah pusat hanya bisa bikin regulasinya, ucapnya. Dari hasil belusukan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Dirjen Nunuk ke daerah-daerah, masalah utama adalah anggaran. Pemda membentengi dirinya untuk tidak merekrut honorer menjadi ASN P3K semaksimal mungkin. Usulan disesuaikan dengan jumlah ASN yang akan pensiun. Sebenarnya, kata Nunuk, sistem perekrutan P3K di Indonesia ini sangat bagus. Sebelum diangkat menjadi P3K, prosesnya super ketat, dimulai dari usulan Pemda hingga penetapan NIP P3K. Pemda pun tahu sistemnya ketat, makanya usulan formasi tidak dimaksimalkan. Perhitungan Pemda soal anggaran ini karena jika semua honorer yang ada diangkat P3K, bagaimana dengan pembayaran gaji dan tunjangannya, cetusnya. Itu sebabnya, kata Nunuk, Pemda membentengi diri untuk memperkecil usulan formasi P3K 2024 sehingga tahun ini masalah honorer tidak akan tuntas. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para guru P1 yang kabarnya tetap akan diprioritaskan ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan semoga hal tersebut benar adanya ya. Walaupun tentunya kita masih harus menunggu aturan atau peraturan peraturan Menteri Pan-RB ya, Permen Pan-RB terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Dan semoga Menteri Pan-RB juga mengakomodir usulan dari Dirjen Nunuk ini. Dan pada akhirnya seluruh guru P1 bisa terangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.